Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Mezara dengan NIM 2511694. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan pengembangan instrumen saya dengan mata kuliah Penilaian Pendidikan Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Prof. Vismaya S. Damayanti MPD dan Ibu Dr. Rosita Rahma MPD. Baiklah, saya mengambil judul pengembangan instrumen penilaian diagnostik kemampuan menulis teks eksposisi siswa pada kelas 10 SMA dalam membedakan fakta dan opini serta mengembangkan argumentasi. Baiklah, yang bisa dilihat di sini, yang pertama lembar instrumen, lembar observasi penilaian diagnostik, kemampuan menulis teks eksposisi yang isinya ada fakta, opini, dan argumentasi. Yang pertama, identitas. Sekolah ini ada di SMA 12 Tebo, mata pelajaran Bahasa Indonesia, kelas 10 semester ganjil. Materi teks eksposisi. Di sini saya hanya memberikan clue nama siswa, yaitu A, DA, DPS, JP, FIH, MH, MA, MIS, MR, NH. Tanggal observasinya yaitu 12 Mei 2026. Baiklah, petunjuk pengisiannya, berikan tanda checklist pada kolom skor sesuai dengan performa siswa. Angka 4 menunjukkan sangat baik, angka 3 menunjukkan baik, angka 2 menunjukkan cukup, angka 1 menunjukkan kurang. Baiklah, di sini ada tabel yang berupa aspek yang diminati, indikator perilaku dengan angka 1, 2, 3, 4, dan catatan. Yang pertama, pemahaman struktur teks. Siswa mampu mengidentifikasi bagian tesis, argumentasi, dan penegasan ulang dengan tanda 3. Ditandai dengan angka 3, yaitu baik. Berdasarkan fakta dan opini, yang pertama, siswa mampu membedakan fakta dan opini dengan tepat. Ditandai dengan angka 2, yaitu cukup. Siswa memberikan alasan yang logis untuk mengklasifikasi fakta atau opini, ditandai dengan angka 2, yaitu cukup. Yang keempat, argumentasi. Siswa mampu mengidentifikasi argumen dalam teks, ditandai dengan angka 2. Siswa menunjukkan penggunaan klaim atau pendapat yang jelas, ditandai dengan angka 2. Siswa menggunakan data atau fakta sebagai pendukung argumen, ditandai dengan angka 1. Siswa menghubungkan alasan atau waran dengan logis, ditandai dengan angka 1. Siswa mampu menulis teks yang jelas dan fokus, ditandai dengan angka 3. Siswa mengembangkan argumentasi dengan secara runtut, ditandai dengan angka 3. Siswa menyusun paragraf secara logis dan padu, ditandai dengan angka 3. Siswa menggunakan data atau fakta secara tepat dalam tulisan, ditandai dengan angka 3. Siswa mampu mengidentifikasi kesalahan dalam teks, ditandai dengan angka 2. Baiklah, di sini ada rubrik penilaian singkat dalam bentuk tabel, yaitu skor dan deskripsi. Jika menunjukkan angka 4, yaitu sangat tepat, lengkap, dan konsisten. Jika menunjukkan pada angka 3, yaitu tepat namun masih ada sedikit kekurangan. Jika menunjukkan pada angka 2, yaitu cukup tetapi masih banyak kesalahan. Dan jika menunjukkan pada angka 1, yaitu kurang, tidak menunjukkan pemahaman. Pada saat ini saya memberikan rekap skor. Yang pertama, skor maksimalnya 48, skor perolehannya yang belum diketahui. Kategorinya
Jika angka 41 sampai dengan 48 yaitu sangat baik. Jika angkanya 33 sampai 40 ditujukan yaitu baik. Jika angkanya 25/32 cukup. Jika angkanya kurang dari 24 itu tandanya kurang. Di sini saya membuat kemampuan menulis teks eksposisi dengan perbandingan dalam bentuk tabel. Yang pertama, aspeknya. Yang kedua, temuan kesulitan dan tindak lanjut. Dalam yang pertama, fakta dan opini ini, siswa masih ada yang kurang mampu untuk membedakan antara fakta dan opini. Tindak lanjutnya, guru diharapkan untuk memberikan penjelasan yang terperinci. Yang kedua, argumentasi. Siswa masih ada yang belum sepenuhnya dapat menjelaskan pendapatnya. Tindak lanjutnya, siswa harus dibiasakan untuk membaca dan mempresentasikan hasil tugasnya agar terbiasa menyampaikan pendapatnya di tempat umum. Yang ketiga, struktur teks. Masih ditemui beberapa siswa yang belum bisa membuat contoh teks eksposisi berdasarkan strukturnya. Tindak lanjutnya, guru hendaknya memberikan contoh mengenai teks eksposisi berdasarkan yang sistematis, struktur yang lengkap. Dan yang terakhir, koherensi. Siswa masih mengalami kesulitan untuk menentukan keterpaduan makna, hubungan logis, dan keselarasan antar bagian dalam sebuah wacana, paragraf, atau tulisan. Tindak lanjutnya, guru harus lebih meningkatkan konsentrasi kepada siswa sehingga siswa dapat memahami penjelasan dengan secara seksama dan teliti. Pada pengembangan instrumen ini, saya mendapatkan keterkaitan teori atau dasar instrumen. Yang pertama, penilaian diagnostik ini teori dari Robert M. Gardner. Yang kedua, fakta, opini, dan berpikir kritis. Teorinya yaitu Richard Paul. Yang ketiga, argumentasi. Kajian teori ini berasal dari Stephen Toulmin. Yang keempat, proses menulis. Ini kajian teorinya dari Linda Flower dan John R. Hayes. Yang keenam, struktur teks, yaitu M.A.K. Halliday. Yang terakhir, level kognitif ini kajian teorinya Benjamin Bloom. Pada instrumen penilaian diagnostik ini, kemampuan menulis teks eksposisi, fakta dan opini dan argumentasinya. A. Petunjuk umum, waktunya 90 menit, bentuk soalnya, pilihan ganda, uraian dan tugas menulis. Tujuannya yaitu mengidentifikasi kemampuan siswa dalam yang pertama membedakan fakta dan opini, yang kedua